Puji Tuhan, jumpa lagi dengan program Kita Diberkati. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ini menjadi doa saya, sehingga kita tetap eksis, kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap bergembira dan bersuka cita menghadapi situasi kondisi apapun itu namanya. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang singkat, dan doa saya biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, dengan judul pencobaan-pencobaan, masalah-masalah itu bisa menjadi penting. Mungkin saudara menatap saya, Pak Pendeta, kok yang namanya masalah, kok yang namanya persoalan itu kok bisa jadi penting? Iya, nanti kita akan lihat dari dasar kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan di balik semua masalah dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, saya ambil ayat firman Tuhannya dari 1 Korintus pasal yang ke 10 ayat yang ke-13. Saya akan baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa. Sampai di sini dulu. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kita alami biasa. Jangan dirubah menjadi luar biasa. Ya, kalau dia sudah menjadi luar biasa atas izin kita, maka kita tidak punya kemampuan apapun untuk menyelesaikan persoalan itu. Maka dari itu, kalau Tuhan yang sudah bilang biasa, jangan kita robah luar biasa. Ingat, hanya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Nah, lanjut. Kemudian yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, di dalam kehidupan kita manusia, saudara, orang-orang percaya khususnya, ada kekuatan spektakuler, ada power yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita mampu mengatasi persoalan, pencobaan, masalah itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Karena apa? Ada kekuatan besar dalam kehidupan kita yang mampu mengatasi setiap masalah, setiap pencobaan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saya lanjut lagi ayat ini. Sebab Allah setia. Kita punya Allah yang setia. Ini dasarnya, saudara. Apa yang harus kita takuti? Allah kita itu setia, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah dalam kasihnya, dalam kuasanya, dalam cintanya terhadap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan, saudara. Nggak ada yang perlu kita cemaskan atau takuti, saudara, berlebihan dalam kehidupan kita. Ya, ingat, kita punya Allah yang setia. Haleluya. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia nggak biarkan kita. Ya, berarti dia menyertai terus kita. Dia nggak biarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, saudara. Itulah Allah yang hebat, Allah yang setia. Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kemudian pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tidak ada jalan buntu di dalam Allah ya kita yang setia. Selalu ada jalan keluar bagi masalah-masalah yang kita hadapi, saudara. Sehingga kamu dapat menangguhnya. Kita mampu ya menyelesaikan setiap persoalan itu. Karena apa? Ada bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pencobaan-pencobaan, masalah-masalah itu menjadi penting. Itu tema kita. Saya sampaikan ada minimal ada 4 poin, biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Ya, ini kan menjadi pertanyaan kita, kenapa masalah, kenapa pencobaan itu menjadi penting? Nah, ini dasarnya, saudara. Saya akan sampaikan. Yang pertama, ya, masalah pencobaan itu menjadi penting karena dengan adanya masalah atau pencobaan kita dilatih untuk menjadi dewasa. Ya, kita dilatih untuk bertumbuh secara benar di dalam Tuhan. Ya, kalau kita sudah menjadi dewasa, kita sudah mampu memilah mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik, mana yang mulia, mana yang tidak mulia, mana yang jahat dan mana yang tidak jahat. Saudara, hanya orang dewasa yang mampu mengambil satu sikap dan keputusan mana yang harus dia lakukan dalam kehidupannya.
doa saya biar yang terbaik yang kita akan berikan buat Tuhan. Yang kedua, masalah pencobaan itu menjadi penting karena dengan adanya masalah kita dilatih, diingatkan untuk dekat dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ini masalah jadi penting. Kenapa? Kalau nggak ada masalah dalam kehidupan kita, saudara, kita lenggang-lenggang kangkung, tidak mau tahu, tidak mau bergaul, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau memuji dan membesarkan Tuhan. Makanya dengan adanya masalah seperti ini, ya, ini juga satu problem, ini juga satu pencobaan. COVID-19 yang disebut corona, 212 negara sudah terdampak, saudara. Ini satu seleksi iman, satu ujian iman buat kita, saudara. Ya, supaya kita bergaul dan bersandar kepada Tuhan. Dan itu sudah terbukti di mana-mana ada telekonferensi, di mana-mana ada ibadah, pintu-pintu gereja boleh tertutup, ya, di tempat ibadah kalau kita dalam pertemuan ibadah, tapi gereja yang sesungguhnya tidak bisa ditutup, yaitu hidup kita orang percaya. Haleluya. Ya, kita bisa beribadah dari rumah, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah, kita bisa dengar firman Tuhan. Haleluya. Kita bergaul dengan Tuhan. Itulah masalah menjadi penting supaya kita bergaul dengan Tuhan. Dan yang ketiga, karena dengan adanya masalah kita dilatih semakin mengerti untuk bergantung, bersandar kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan koneksi, mengandalkan pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Kita lupa bahwa andalan satu-satunya kita hanya Tuhan. Saudara, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah masalah pencobaan itu menjadi penting supaya kita bersandar, bergantung kepada Tuhan. Dan yang keempat, ya, kenapa masalah atau pencobaan itu menjadi penting? Karena dengan adanya masalah kita dilatih banyak hal tentang arti dari hidup ini. Kita harus banyak belajar arti dari hidup ini, saudara, supaya kita tidak terjebak oleh situasi kondisi yang semakin jahat ini dan akhirnya terbawa arus, saudara. Jadi kita harus banyak mengerti, ya, apa maksud, apa rencana Tuhan di balik semua masalah, tantangan, rintangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mengerti, maka kita tidak akan salah langkah. Kita tidak akan salah mengambil sikap atau keputusan. Tetap doa saya biar keputusan langkah kita hari ini kita putuskan, itu akan menentukan hari depan kita, hari esok kita. Tetap semangat dan saya percaya Tuhan akan beserta kita. Dan yang terakhir, saudara, ya, kenapa masalah pencobaan itu menjadi penting? Karena dengan adanya masalah kita kita tidak akan main-main dengan kehidupan ini, saudara. Ya, kalau ada masalah kan otomatis kita mulai belajar, ya, bagaimana kita harus makan supaya sehat, ya, bagaimana kita harus berolahraga supaya tetap ada gairah, bagaimana dan sebagainya. Jadi alasannya kenapa masalah pencobaan ini menjadi penting? Karena dengan adanya masalah kita tidak main-main dengan kehidupan ini. Dan saya mau katakan, biar kehidupan yang sedang bergerak ini kita boleh kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh pakai kehidupan ini yang masih bergerak, yang masih melakukan bekerja segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tapi ada catatan, saudara, buat kita sekalian. Bukan berarti yang saya sampaikan masalah atau pencobaan yang kita alami itu menjadi penting, terus seenaknya kita mulai mencari-cari masalah. Wah, ini bahaya ini. Tidak boleh dilakukan itu, saudara. Saya mau katakan, kalau masalah yang kita cari, dengar, tidak ada jalan lain, ya. Kalau masalah yang kita cari cuma ada satu jalan untuk benar kembali di hadapan Tuhan, yaitu bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Itulah pertobatan. Tapi kalau masalah pencobaan itu datang atas izin Tuhan, kita nggak tahu tiba-tiba, contoh ini COVID-19 ini, dia datang di seluruh dunia ini, saudara. Dan saya mau katakan, tidak ada manusia yang minta itu. Tapi kalau dia ada, ini berkat buat kita. Makanya itu menjadi penting, ya, dengan 5 hal tadi yang saya sudah sampaikan. Biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Dan dimanapun Anda berada, saya berdoa Tuhan memberkati terus kehidupan kita.
ya, dan biar ini boleh menolong kita di dalam mengiring kita terus kepada Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita, dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan kepada umat-Mu, dan doa hamba biar ini boleh menjadi berkat. Dia tertanam di loh hati kami, dia boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, Alkitab yang berjalan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan hamba berdoa juga untuk teman-teman, saudara-saudara seiman, ya, hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabatku dimanapun berada, orang-orang percaya Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada di rumah sakit maupun di rumah sakit, yang sudah terkontaminasi dengan COVID sekalipun, dari tempat ini hamba ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati mereka, jaga dan lindungi terus dalam kehidupan mereka. Dan kami mencabut sama-sama, kami sepakat untuk semua benih-benih yang tidak bermanfaat, virus-virus yang tidak bermanfaat di tubuh, di jiwa, di roh kami, sampai ke akar-akarnya, dari telapak kaki sampai ujung rambut. Dan hamba berdoa, buang di tubir laut yang paling dalam, ucapkan berkat dalam nama Yesus, tercampak di tubir laut, yaitu di Gehenna Tartaro Abusus tempatnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan hamba berdoa juga, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan kami tetap sukacita, bersyukur karena semuanya atas izin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan jumpa lagi dengan program yang sama, kita diberkati, ya. Dan saya sudah berdoa dari saat saudara lihat video ini sampai 2 minggu ke depan, pagi sore saya akan terus berdoa, dan saya akan coba menyampaikan 2 kali di pelayanan lewat YouTube. Dan biarlah ini boleh menolong kita dan memberkati kita dimanapun kita berada, sementara kita physical distancing, ya. Stay at home, kita ada di rumah, kita belajar terus rencana Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Shalom. Amin.